up in the air. Bump, bop, bump, bump, bop, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapriyadi Andriawan, NIM 192071175, kelas IHC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak perempuan dalam bidang politik. Pada dasarnya, hak politik perempuan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perempuan dan laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam politik. Namun begitu, hambatan yang timbul diantaranya karena faktor budaya menyebabkan representasi politik perempuan di parlemen masih sangat rendah. Sebagai upaya mengejar ketinggalan tersebut, disahkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini membuat sebagai kehalangan untuk mempernyatakan judicial review atas ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK menyetujui judicial review tersebut dengan menghapuskan ketentuan tersebut mengganti dengan suara terbanyak. Tulisan ini membahas proses judicial review tersebut dan tantangan yang terhadapi paksa putusan MK tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian ditunjukkan untuk meninggalkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sehubung dengan kesetaraan gender tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai versi keterwakilan perempuan dalam pengurusan satu parpol. Prinsip kesetaraan gender di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang yang sama yang mengatur sebelumnya tidak menyebutkan hal kesetaraan gender. Sementara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang yang sama mengatur sebelumnya tidak menyebutkan hal kesetaraan gender. Sementara terdapat 30% perempuan di DPR dan dengan demikian dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner di bidang kepartaian politik di negara ini. Merupakan media hukum yang revolusioner di bidang lahirnya prinsip keterwakilan perempuan atau juga disebut sistem kuota perempuan bersumber dari ketidakpuasan beberapa kalangan, hal itu khususnya dari kelompok feminis yang melihat tanpa memperhatikan porsi atau presentasi kalangan perempuan di lingkungan propol yang ada dan penguatan hak politik perempuan melalui peraturan perundang-undang. Perempuan Indonesia pantas bergembira atas keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang membuka lebar kesempatan perempuan untuk merambah dunia publik, terutama di bidang politik. Perempuan kini tak malu menunaikan kerja-kerja domestik hasil paksaan tradisi bahwa perempuan hanya laik ditempatkan pada kerjaan dapur dan kewajiban mengurus rumah tangga lainnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang hanya memperhatikan kuota 30%, tetapi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sudah mulai jelas ditentukan bahwa Pasal 2 Ayat 2 pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 2 Ayat 5 kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 3 disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Pasal 20 kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2
dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing. Dan konsekuensi hak politik perempuan pasca putusan MK. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mensyaratkan keterwakilan 30% caleg perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Sebagaimana manifestasi dari akomodasi keterwakilan perempuan tersebut adalah salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjalankan zipper system. Sistem tersebut merupakan bentuk affirmative action untuk mendorong perempuan mempunyai keterwakilan sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam dataran praksisnya, zipper system memperhatikan caleg perempuan pada posisi yang strategis, di mana setiap ada 3 calon legislatif, maka salah satunya harus diisi oleh caleg perempuan. Sistem zipper ini dinilai sangat efektif untuk memperlementasikan affirmation action sehingga representasi perempuan dalam kancah politik mendapat perlakuan khusus. Demikianlah penjelasan saya hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.